Anung bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang leasing. Sebagaimana layaknya perusahaan leasing, tentu setiap karyawan dan cabang dikejar dengan target penjualan yang tinggi. Saat itu tempat Anung bekerja, keadaannya sedang kurang baik. Efisiensi di berbagai bidang dilakukan karena profit yang kurang baik. Pengurangan karyawan besar-besaran dilakukan di cabang maupun di head office. Bahkan banyak cabang yang terpaksa ditutup. Melihat kondisi ini, Anung dan 3 orang temannya tidak bisa tinggal diam. Mereka berpikir, apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu kondisi yang rumit itu? Akhirnya mereka sepakat untuk berdoa setiap minggu, memohon pertolongan Tuhan untuk perusahaan tempat mereka bekerja. Saat mereka mulai berdoa, keadaan sepertinya tidak bertambah baik. Malah sebaliknya penutupan beberapa cabang tetap terjadi dan target perusahaan tidak tercapai sesuai rencana. Tetapi Anung dan 3 orang temannya tidak patah semangat. Mereka terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bahkan mereka mulai mengajak teman-teman mereka yang lain untuk berdoa bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya mereka memulai persekutuan doa kantor mereka. Tuhan bekerja bersama mereka. Dimulai dari 4 orang, akhirnya jumlah yang hadir dalam persekutuan doa itu bertambah menjadi belasan orang, bahkan pernah mencapai puluhan orang. Dan dalam persekutuan doa ini, mereka selalu mendoakan perusahaan tempat mereka bekerja. Tuhan mendengar doa orang-orang yang berseru dan berharap kepadanya. Di akhir tahun 2023, mujizat pun terjadi. Penjualan berhasil memecah rekor selama 16 tahun perusahaan itu berdiri. Target yang tinggi berhasil dicapai, padahal jumlah karyawan dan jumlah cabang sudah banyak yang dikurangi. Anung dan teman-temannya semakin bersemangat untuk berdoa dan beribadah. Sampai di awal 2024 ketika mereka mengadakan ibadah Natal dan ibadah awal tahun, Presiden Komisaris serta Board of Director menghadiri acara tersebut. Presiden Komisaris dan Board of Director perusahaan berkomitmen untuk mendukung persekutuan doa mereka karena mereka menganggap kegiatan itu berdampak positif bagi perusahaan. Tuhan kita Allah yang ajaib. Dia tidak hanya ingin melakukan keajaiban kepada kita, tetapi Dia juga ingin melakukan keajaiban melalui kita. Sehingga kitab Mazmur tergenapi bahwa orang yang berjalan bersama Tuhan, sekalipun mereka melewati lembah baka, mereka akan mengubahnya menjadi tempat bermata air seperti yang telah dialami oleh Anung. Sebentar lagi kita masuk di dalam ibadah kita. Mari kita harapkan Tuhan yang ajaib bekerja juga untuk kita dan melalui kita sehingga kita semakin mengenal pribadinya yang ajaib dan mengalami perbuatannya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap. Kami merindukan kehadiran-Mu di tengah ibadah kami. Di saat kami menyembah, di saat kami memberi hati untuk mendengar firman-Mu, dan di saat kami beribadah sepanjang momen ibadah ini, izinkan kami mengalami Engkau, izinkan kami mengenal Engkau, dan merasakan hadirat-Mu. Kami sambut hadirat-Mu di dalam ibadah kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
rumah juga kita siapkan hati kita untuk menyembah satu-satunya Allah kita. Amin. Come on. Langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari kata-kata, oh Yesus, amin. Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan, segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Katakan Yesus, hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Sebab hanya Yesus yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia yang sudah menebus dan membebaskan kita. Tepuk tangan sama-sama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa.
Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri kesempatan lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengubahkan jika ku akui semua dosaku. Kau setia dan adil, setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. MBC Jakarta, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah tak mau ku hidup bagi dunia. Tepuk tangan sama-sama. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata yang telah bebaskanku. Bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Para para berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita. Haleluya. Kami datang Tuhan dengan kerinduan, dengan hati yang terbuka. Kami bawa persembahan kami di hadapan tahta-Mu. Hidup kami adalah untuk-Mu Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Karya-Mu nyata bagiku, kasih-Mu menyelamatkanku.
Ku membawa hatiku hanya Engkau Yesusku, dan ku bawa hidupku di tahta-Mu Tuhanku. Inilah persembahanku yang terindah untukmu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang begitu manis dan indah buat setiap kita. Sama-sama katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Oh Yesusku, karya-Mu nyata bagiku, kasih-Mu menyelamatkanku. Membawa hatiku hanya Engkau Yesusku, dan ku bawa hidupku di tahta-Mu Tuhanku. Ku membawa hatiku Engkau Yesusku, dan ku bawa hidupku di tahta-Mu Tuhanku. Inilah persembahanku yang terindah untukmu. Yesus, Kau kekuatan, Yesus, Kaulah harapan, Yesus, Kau ketenangan. Yesus, Kau kekuatan, Yesus, Kaulah harapan, Yesus, Kau ketenangan. Yesus, 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 Kau kekuatan, Yesus, Kaulah harapan, Yesus, Kau ketenangan. Kau kekuatan, Yesus, Kau kekuatan, Yesus, Kaulah harapan, Yesus, Kau ketenangan. Membawa hatiku hanya Engkau Yesusku. Ku membawa hidupku di tahta-Mu. Ku bawa hatiku, ku membawa hatiku hanya Engkau Yesusku, dan ku bawa hidupku di tahta-Mu Tuhanku. Inilah persembahanku yang terindah untukmu. Inilah persembahanku yang terindah untukmu. Oh, Kau kekuatan, Kau pengharapan, Hidupku
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau Tuhan, Tuhan, Kau sempurna rancangan-Mu ajaib, rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidup kami Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi naikkan. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna Tuhan dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami membawakan hidup kami kepadamu Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti sempurna-Mu. Hidup kami, hidup kami hidup kami Tuhan, kami serahkan semuanya bagi-Mu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
Mari sejenak kita boleh naikkan ucapan syukur kita. Tuhan ingin mendengar kita mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak mencari puisi yang indah. Tidak mencari lagu, nada yang merdu. Tuhan mencari hati yang bersyukur. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hidup ini. Kau bebaskan dari segala dosa. Bebaskan dari maut. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Kami bawa kerinduan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Untuk-Mu, setiamu, kasih-Mu, mujizat-Mu, pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu, kelepasan-Mu, kebebasan-Mu, firman-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami manusia ini? Hanya setitik debu di alam semesta. Tapi Kau Tuhan selalu ada buat kami. Kau langsung datang untuk menemui kami ketika kami memanggil nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh menganggap kami berharga. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi dengan firman-Mu. Dan kami mau lebih dan terus lagi taat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Halo, shalom semua, apa kabar? Kak kenceng, shalom semua, apa kabar? Menyapa juga rekan-rekan yang mungkin belum bisa beribadah hari ini dan mengikuti ibadah secara online. Karena kita tahu pemerintah udah majuin liburnya ya. Jadi hari Jumat, jadi beberapa orang sudah liburan panjang. Idul Fitri, orang yang hari raya, kita yang liburan. Tetapi nggak apa-apa, di sini adalah orang-orang yang tersisa, kaum-kaum pilihan Tuhan. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dan kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan hari ini. Siapa yang excited dengar firman Tuhan? Amin. Hari ini kita lihat semua pakai jaket karena memang ibadah kita setiap sebulan sekali kita mengadakan special Sunday di mana kita akan melayani bersama-sama dengan intergenerasi. Jadi di kiri kanan saudara ada remaja-remaja juga yang ikut ibadah bersama-sama dengan kita, dan di akhir ibadah nanti akan ada anak-anak kita yang akan perform memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan bersama-sama kita, because MDC Jakarta is a church for the whole family. Oke saudara ya, sehingga kita semua bisa beribadah bersama-sama. Makanya saya juga pakai gini, sok muda gitu ya. Biasanya saya pakai jos, pakai korset gitu. Kok korset apa namanya? Ya gitulah gitu, pokoknya keren lah. Ya tapi kali ini sok muda lah. Siapa yang siap dengar firman Tuhan? Siap? Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami masuk ke dalam pemberitaan firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu berkuasa. Firman-Mu yang menciptakan langit dan bumi. Membuat dari yang tidak ada jadi ada. Yang mengubah gelap jadi terang. Yang mengubah keos, kekacauan gak berbentuk menjadi keteraturan. Firman yang sama yang akan kami dengar hari ini Tuhan.
yang akan mengubahkan hidup kami. Ajar kami memiliki hati yang terbuka dan sepanjang pemberitaan firman ini kami percayakan bahwa hanya Tuhan saja yang berhak mendapat tempat untuk berbicara sampai kedalaman hati kami. Kami tengking, kami usir kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, mendistract kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini hanya Tuhan yang bisa berbicara dalam nama Yesus. Kami syukur, haleluya. Amin. Oke, sepanjang sebulan ini tema kita adalah hearing God's voice. Mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu penting banget. Penting sekali. Bahkan itu adalah ciri dari orang yang apa saudara? Yang percaya kepada Tuhan. Kita sering bilang bahwa apa ciri orang percaya sama Tuhan apa? Oh, artinya saya sudah datang ke gereja. Atau mungkin saya tato Yesaya 4 ayat 5 di tangan. Mungkin saya punya kalung salib. Atau mungkin saya apa saudara, saya KTP-nya di Kristen. Saudara, hal-hal tersebut tidak menandakan kita Kristen. Orang percaya. Lalu orang yang lebih dalam lagi bilang, enggak Pak, saya menjadi orang Kristen karena saya telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, aku percaya kamu udah terima Yesus Kristus, but siapa yang tahu? Kenapa? Karena firman Tuhan katakan menerima Yesus Kristus, menerima anugerah Tuhan adalah dengan mengaku mulut dan percaya dalam hati. Amin saudara? Mulutmu aku bisa dengar saudara, hatimu siapa yang tahu? Siapa yang tahu hati? Makanya saudara, mendengar suara Tuhan adalah sesuatu yang penting. Karena next, perhatikan saudara. Next, kita baca sama-sama. Yohanes 10 ayat 27 bilang gini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Alkitab mengungkapkan satu terminologi, satu sebutan bagi orang-orang percaya. Namanya domba-dombanya Kristus. Siapa yang dombanya Kristus? Lambaikan tangannya. Di kita domba, dia gembalanya. Apa cirinya? Kamu sudah jadi domba, bukan kambing, bukan serigala. Apa cirinya? 3 ayat ini. Dalam satu ayat yang singkat, dia berikan 3 cirinya. Pertama, domba-dombaku mendengar suaraku. Mendengar suara Tuhan itu bukti bahwa kita itu memang anaknya Tuhan. Karena Bapak kita pengen banget ngomong sama kita. Seingin-inginnya, serindu-rindunya engkau dengar suara Tuhan. Lebih rindu dia ngomong sama kita. Amin saudara. Dia Bapak yang pengen banget dengar. Jadi ciri pertama adalah kalau kita bilang kita domba Kristus, kita dengar suaranya. Yang kedua, dan aku mengenal mereka. Pengenalan, punya pengenalan akan Tuhan. Punya hubungan pribadi sama Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang dombanya Kristus. Dan lanjut yang ketiga dan selanjutnya. Dan mereka mengikuti aku. Ciri-ciri dombanya Kristus adalah kalau Tuhan ngomong kita ngikut. Makanya tema saya hari ini adalah bagian selanjutnya dari mendengar suara Tuhan. Ini satu kesatuan dari mendengar suara Tuhan yaitu menaati Tuhan. Gak bisa cuma dengar, harus sampai ngikut atau taat. Yang ngerti katakan amin saudara? Waduh, coba lihat kiri kanannya. Tetap excited? Oke, saya akan buka dengan satu cerita ini saudara. Bukan satu cerita, banyak cerita supaya kita tahu saudara. Next. Saudara, jadi next lagi. Pada tahun 2005 ada badai Katrina saudara. Siapa yang pernah dengar badai Katrina di Amerika, saudara, di New Orleans, saudara. Itu menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Amerika. Sebelum badai menghantam, para ahli cuaca udah beri peringatan berulang kali. Ngomong berulang kali. Penduduk New Orleans udah dengar berulang kali untuk segera mengungsi. Bahkan wali kota udah keluarkan surat perintah untuk evakuasi wajib. Tapi banyak orang mengabaikannya. Mereka bilang, enggak lah, enggak separah yang mereka bilang. Lebay itu. Dan akhirnya banyaklah yang tinggal. Singkat cerita, terjadi badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banjir besar menenggelamkan kota. Ribuan orang kehilangan nyawa dan kerugian mencapai miliaran dolar. Sementara, gara-gara apa? Saudara, mengabaikan suara peringatan. Belum berhenti, next kita bicara. Saya kumpulkan fakta lagi. Saudara pernah dengar film Titanic? Saudara? Kita kalau nonton film Titanic saudara, di tahun 1912 kapten dan kru Titanic menerima 6, jadi itu bukan kejadian kecelakaan yang tidak terprediksi. 6 peringatan telah diterima.
6 peringatan telah diterima bahwa mereka ngingetin ada gunung es di jalur yang kamu ambil. Tapi mereka ngotot bilang gini, bahwa this ship cannot be sink, saudara. Bahwa kapal ini nggak mungkin tenggelam. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Dalam pelayaran perdananya mereka tenggelam, nabrak gunung es, bocor, nembus semuanya sampai ke atas. Akhirnya bagian belakang saudara tenggelam, patah, kapal itu jadi 2. Dan akhirnya 1.500 orang meninggal. 1.500 orang meninggal. Kenapa? Ya gitu, karena dia bilang, enggak lah, gue gak akan jatuh lah. Bisa aku, tahan lah. Sehingga kita abaikan firman Tuhan dan suara Roh Kudus yang mengingatkan kita di hati. Next, tahun 1940 ada jembatan namanya Tacoma Narrows di Amerika Serikat, saudara. Beberapa bulan setelah bangun dia runtuh. Saudara lihat itu keruntuhannya. Hanya beberapa bulan. Waktu dia didesain, beberapa ahli penguji bilang jembatan ini gak layak. Benar, kalau dia kena badai yang kita prediksi, karena mereka bisa prediksi badainya, itu udah pasti rusak. Dan benar aja suatu kali ngalamin badai, beberapa menit setelah badai itu terjadi, runtuh semuanya. Runtuh semuanya, saudara. Yang terakhir, tahun 1986 ada tragedi Challenger, kalau saudara tahu. Ini adalah pesawat ulang-alik yang mau terbang. Saudara, waktu dibuat ada beberapa insinyur yang berkata seperti berikut. Hey, ini belum layak terbang. Kenapa? Karena kalau ada cuaca dingin pada cuaca tertentu, maka itu bisa merusak bagian tertentu dari roket. Belum kuat. Tetapi mereka ngotot karena ngejar target. Udah sempat marketing, udah sempat promosi. Singkat cerita, hanya 73 detik setelah peluncuran, ini tragedi yang luar biasa diingat. Pesawat itu meledak, menewaskan semua astronot yang di dalamnya. Hanya karena mengabaikan peringatan. Saudara ngelihat gak dari banyak cerita ini? Kita tahu satu kesamaan, next. Yaitu bukannya mereka gak mendengar, mereka mendengar. Tapi gak taat. Sepanjang 3 minggu sebelumnya kita udah belajar mengenal suara Tuhan, menguji suara Tuhan, mencari suara Tuhan. Nah setelah dengar diapain? Di stabilo Pak, bukan. Zaman dulu, anak-anak remaja sekarang tahu stabilo gak sih? Nggak ada ya. Kalau zaman sekarang highlight namanya, di highlight. Oke saudara, setelah dengar firman Tuhan diapain? Satu kesamaan mendengar tapi gak taat. Saya juga pernah lah, rusaklah hidup kita. Kenapa? Karena di saat kita nggak taat, nggak ngelatih kebiasaan untuk taat. Saya kan orangnya paling gagal untuk ngapalin jalan. Sebelum ada GPS, saudara, saya punya GPS hidup tuh, mamanya Petra tuh. Itu. Kak Dian ada nggak di sini? Nggak hadir ya. Jadi, waduh, saya kemanapun saya nyasar, saya akan telepon Kak Dian. Kak. Beliau punya kayaknya mind mapping saudara. Kak, aku nyasar. Kalau dia undang khotbah di tempat yang tidak tahu, langsung Kak Dian biasanya bilang gini. Oke Tom, tenang aja. Sebelah kirimu apa? Sebelah kananmu apa? Begitu dengar lihat sebelah kiri kanan, dia tahu saudara. Itu sakti banget orang. Lebih dari GPS saudara. Tapi begitu ada GPS saudara, saya ngikutin GPS itu saudara, ngikutin Google Maps. Dan suatu kali di saat ketemu lagi setelah bertahun-tahun sama Kak Dian bilang, Tom sombong gak pernah ngubungin aku karena gak pernah nyasar lagi ya. Sejak ada Google Maps katanya saudara. Nah saudara, tapi suatu kali saya ngikutin Google Maps, dia bilang belok kiri. Saya sok tahu, yang benar setahu saya kanan. Saya belok kanan, diingatin lagi supaya rirut, putar balik. Yang benar, enggak, kanan, terus kanan saudara, lanjutkan. 200 meter ke depan, putar balik. Tetap aja maksa saudara, terus. Sampai akhirnya benar, nyasar saya. Setelah saya nyasar, tahu nggak apa yang terjadi saudara? Ya udah, saya balik lagi ke Google Maps, sekarang saya pasrahkan hidupku padamu. Tuntunlah aku. Baru saya dituntun ke jalan yang benar. Ngeyel. Percayalah saudara, kalau saudara nggak ngikutin tuntunan Tuhan, Tuhan dengan sabarnya nunggu saudara apa? Nunggu saudara putar balik. Tapi,
kita ini umurnya nggak cukup untuk mencoba semua kegagalan. Kalau semua U-turn kita cobain, habis waktu kita. Habis bensin kita, energi kita. Yang ngerti katakan amin saudara? Penting banget untuk kita dengar tuntunan Tuhan. Tuhan udah beri firman-Nya, Roh Kudus-Nya, community untuk nuntun kita. Holy Bible, Holy Spirit, Holy Community untuk tuntun kita saudara. Kok enggak digunakan sih fasilitasnya, masih sok tahu. Amin. Mari kita lanjutkan saudara. Next. Suatu kali saudara, di dalam kitab Samuel dikatakan seperti berikut. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah. Perhatikan, saat itu Samuel masih kecil, dia dititipkan mamanya sesuai dengan janji mamanya, nazar mamanya untuk ditinggalkan di bait Allah. Tidurlah di bait Allah, di ruang Maha Kudus. Dan tahu gak apa yang terjadi saudara? Tuhan memanggil, pengen bicara sama Samuel yang kecil itu. Samuel, Samuel. Samuel bangun. Lalu dia datangin Eli. Eli itu imam penanggung jawab di bait Allah itu. Bapak panggil saya. Dan Eli bilang enggak, balik lagi tidur. Dia tidur lagi. Samuel, Samuel untuk kedua kalinya. Dia bilang Bapak benar Bapak panggil saya. Enggak, balik lagi tidur. Dia tidur lagi dan dipanggil lagi Samuel, Samuel. Lalu dia datang ke Eli dan bilang Bapak panggil. Oh Eli bilang kayaknya saudara, Eli ini adalah orang yang gak dengar suara Tuhan karena itu penglihatan jarang saat itu saudara. Dan dia gak dengar suara Tuhan tetapi dia masih bisa kasih nasihat yang baik. Amin saudara. Oh kayaknya itu Tuhan deh yang ngomong. Kalau sekali lagi kamu dengar, bilanglah begini. Berbicaralah Bapak, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Dia tidur lagi untuk keempat kalinya. Tuhan panggil Samuel, Samuel. Dan akhirnya dia bangun, gak datang ke Eli. Dan dia bilang seperti berikut. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah. Sama-sama katakan saya seperti yang sudah. Artinya kalau Tuhan memanggil kita, percayalah itu bukan panggilan pertama buatmu. Kalau engkau mendengar suara Tuhan setelah ini, percayalah itu bukan percobaan pertama Tuhan pengen ngomong sama kita. Dia sudah mencoba ngomong sama kita seperti yang sudah. Cuman kita aja yang abai. Kita yang gagal mengenali. Amin saudara. Seperti yang sudah dia panggil Samuel, Samuel. Dan kali ini Samuel dengerti. Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Perhatikan saudara. Kata mendengar di sini beda dengan mendengar seperti yang kita miliki di Indonesia. Mendengar, kata yang dipakai adalah shema. Sama-sama katakan saya shema saudara. Nah udah bisa bahasa Ibrani berarti. Shema. Kata shema itu saudara adalah memiliki makna yang dalam. Ini melibatkan sikap hati dan niat. Arti kata shema adalah mendengar untuk taat dan motivasinya karena kasih. Penyebutan kata shema pertama kali di Alkitab, the law of the first mention kalau dalam teologi bilang. Penyebutan pertama itulah arti paling asli saudara. Penyebutan pertama adalah pada saat di kitab Musa saudara. Saat itu Tuhan bilang gini sama bangsa Israel. Shema Yisrael. Dengarlah hai Israel, bahwa Tuhan Allahmu adalah satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ternyata kata shema itu akarnya dipakai untuk mendengar dengan motivasi kasih supaya bisa taat. Nah perhatikan lagi saudara, dari ayat ini kita tahu Tuhan tidak akan lanjut berbicara kepada kita sebelum kita punya hati yang shema. Balik lagi tadi. Begitu, kan dia udah manggil 3 kali sebelumnya. Benar gak saudara? Samuel. Tuhan lanjut ngomong gak? Sebelum Samuel punya shema, Tuhan gak lanjut ngomong. Tapi begitu Samuel bilang, berbicaralah Tuhan. Sebab hambamu ini shema. Sebab hambamu ini mau mendengar untuk taat karena aku mengasihimu. Begitu dia bilang itu, Tuhan lanjut ngomong saudara. Seru ya. Begitu banyak rahasia-rahasia yang Tuhan ingin singkapkan buat kita. Begitu banyak lobang-lobang yang Tuhan ingin tunjukkan di sepanjang jalan supaya kita gak cobain pencobaan-pencobaan itu.
Kalau orang dunia bilang setiap pencobaan akan kami cobai. Apa itu saudara? Enggak. Kita perlu terhindar. Tuhan pengen banget menyatakan, mengembalikan keberhargaan dirimu sehingga kamu gak insecure terus. Dia pengen ngomong betapa kamu berharga, kamu anaknya. Dia pengen ngomong sama kita. Dia pengen tunjukkan jalan keselamatan. Dia pengen berikan damai sejahtera kayak bapak pengen ngomong anaknya. Setiap anak saya galau, saya gak akan tahan kalau di depan saya akan datangin, peluk dia dan ngomong sama dia untuk supaya dia gak galau lagi. So begitu Bapa di sorga, amin saudara. But dia gak akan lanjut sebelum kita bilang apa? Aku punya Shema. Aku mau mendengar untuk taat. Karena next, Tuhan tidak tertarik untuk menyatakan kehendaknya kepada yang ingin tahu, melainkan ingin taat. Tuhan gak tertarik sama orang yang cuman kepo. Tahu kepo, saudara? Cuman pengen tahu, begitu tahu Tuhan, siapakah jodohku? Begitu dia dapat mungkin satu, walaupun saya agak menentang nanya-nanya soal jodoh ya saudara ya. Jangan tanya soal jodoh, tetapi ikuti prinsip saudara. Begitu tahu, engkau cuman membandingkan jadi salah satu alternatif. Ya sekarang dari Tuhan ini, dari pacar ini, dari mama ini, dari teman ini, ya dari kantor gini. Kira-kira mana yang aku pilih ya saudara? No. Kalau engkau cari tahu kehendak Tuhan hanya untuk kepo pengen tahu, Tuhan gak tertarik. Tuhan tertarik menyatakannya kepada orang yang ingin apa? Taat. Makanya tema hari ini, menaati suara Tuhan. Amin saudara. Next. Ketaatan adalah mendengar firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan itu. Itu Holman Illustrated Bible Dictionary definisi tentang ketaatan. Saya lanjutkan, next. Suatu kali dalam Yakobus, kitab Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ini akan menjadi pusat pembahasan saya saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Titik. Itu dulu. Sahabat saya Vivi Leti Cahaya Purnama, adiknya Basuki, dia selalu ngomong gini saudara. Dia bilang gini, satu orang yang paling bodoh di dunia adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Lu paling tidak kalau mau nipu orang lain lah. Tetapi di saat kamu menipu dirimu sendiri, itu suatu kebodohan. Kamu tahu kenyataan, but kita menipu diri sendiri. Enggak lah, kayaknya masih ada harapan lah sama dia. Enggak lah, kayaknya bisa diusahakan lah ini, dikurangin ini. Padahal kau tahu itu bukan jalannya Tuhan. Dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, orang yang menjadi saudara, mendengar saja, mendengar kehendak Tuhan, tapi enggak melakukannya, dia menipu diri sendiri. Dan enggak ada yang lebih bodoh dari orang yang menipu diri sendiri. Lanjut ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa? Kok gak lanjut tadi? Lanjutlah bang. Next. Nah, tetapi barang siapa meneliti hukum, yang apa saudara? Yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa saudara? Berbahagia. Siapa yang pengen bahagia? Lambaikan tangannya. Kebahagiaan cuma satu, yaitu di saat kita saudara? Menerima firman dan melakukannya. Amin saudara? Kalau zaman dulu, gereja zaman dulu masih ingat gak? Setiap kali ada baca ayat, ada kata-kata gini. Siapa yang masih dari gereja tua zaman dulu? Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Kebahagiaan itu di situ. Di saat kita terima firman dan melakukannya.
Kalau firman itu telah jadi manusia, di saat kita menjadi Kristus, menerima Kristus. Firman yang jadi manusia itu. Dan melakukannya, hidup dalam tuntunannya. Bahagia, saudara. Sekali lagi, siapa yang pengen bahagia? Amin? Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Next. Jadi kita perlu namanya kemampuan, namanya hear and obey. Mendengar dan taat. Mendengar itu satu hal, kita udah pelajarin. Bagaimana cara ngujinya, suaranya dapat dari mana aja, bagaimana cara dengan konsisten mencarinya. Kita udah belajar 3 minggu yang lalu, amin saudara. Tapi itu baru satu part. Satu part lagi adalah bukan hanya mendengar tetapi menaatinya. Menaatinya itu penting. Dan seringkali orang gagal di menaatinya saudara. Ketaatan adalah bukti kasih kita pada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, dari manakah Tuhan tahu bahwa kau sayang sama Tuhan? Firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihiku, engkau menuruti perintahku. Amin. Ketaatan itu lebih berharga bahkan dari persembahan. Lebih berharga dari doa. Zaman dulu awal-awal saya bertobat, satu moto yang dituliskan orang di mana-mana. 1 ons ketaatan lebih berharga dari satu ton doa. Pernah dengar itu saudara? 1 ons ketaatan lebih berharga dari 1 ton doa, saudara. Kenapa? Ya karena itu penting banget, lebih dari persembahan. Dulu Saul ngomong ngasih persembahan-persembahan sama Tuhan, tapi nggak mau dengerin Tuhan, nggak mau nunggu Tuhan. Samuel bilang, Tuhan lebih tertarik kepada orang yang mendengar Tuhan lebih berharga daripada persembahan, daripada korban persembahan. Ketaatan adalah bukti bahwa kita umat Tuhan. Ketaatan adalah wujud kedewasaan iman. Ketaatan juga mendatangkan otoritas. Mendatangkan otoritas dan berkat khusus yang spesial, saudara. Penting ketaatan. Dan bahkan segala pencukupan, provision dan segala yang baik telah disediakan Tuhan, bukan akan. Telah disediakan Tuhan. Cuman untuk melangkah ke sana, Tuhan pengen yuk taat. Sama kayak Tuhan udah menyediakan makanan, penyediaan di sungai Kerit. Tetapi Elia tidak akan menikmati semua itu kalau dia tidak melangkah dalam ketaatan menuju ke sana. Saudara nangkap saya? Ya. Mari kita lihat sama-sama. Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Bagaimana membangun, sebelumnya ya, bagaimana membangun kebiasaan mendengar suara Tuhan. Just write it down. Bagaimana dengar? Karena ini harus dibangun kebiasaannya saudara. Kalau enggak dibangun agak susah. Kalau ujuk-ujuk enggak pernah latihan, tiba-tiba pengen mendengar suara Tuhan di tengah-tengah kepanikan. Maka apa yang terjadi? Ya engkau bisa salah dengar. Engkau bisa salah dengar. Satu kali ada joke saudara, ada orang masuk ke sungai pedalaman Amazon. Lalu habis itu dia dikepung sama 100 orang kanibal yang pengen bunuh dia. Waduh, tiba-tiba dia bilang, Tuhan, tibalah ajalku. Dia gak pernah dengar suara Tuhan sebelumnya, tapi lagi panik jadi doa saudara. Namanya ya kalau lagi panik kan doa ya. Tuhan, tibalah ajalku. Lalu tiba-tiba ada suara yang seperti dia dengar. Dia ngelihat kayak langit terbuka, gak tahu penglihatan dia sendiri atau gimana. Dan suara dengar, belum anakku, ajalmu belum tiba. Ambillah batu di depanmu, ketok kepala orang paling depan, lalu dia mati, kamu berdiri di atasnya, nanti kamu pasti selamat dari 100 orang kanibal itu. Oh, berarti ini pemimpinnya yang paling depan ini. Kalau aku kalahkan dia, yang lain taat sama gue. Dia ambil batu, dia ketok, mati orangnya, dia berdiri di atasnya, lalu dia menantang semua orang, sisa 99 orang kanibal itu. Tapi ternyata begitu dia matiin 1 orang di depan, ternyata yang sisa yang 99 malah maju ke depan, pengen bacok dia lebih cepat. Pengen bunuh dia lebih cepat. Wah, mau lari nyerang dia saudara. Lalu tiba-tiba ada suara dari sorga yang berkata, nah sekarang baru ajalmu. Tadi belum. Sekarang baru ajal. Saudara, itulah jadinya kalau kita yang gak pernah ngebiasain. Tetapi sok-sok dengar suara Tuhan di masa susah. Apabila engkau tidak bisa dengar suara Tuhan di masa teduhmu, engkau gak akan bisa dengar suara Tuhan di saat badaimu. Ih, keren ya kata-kata ini ya. Udah badai malah cari suara, makin banyak noise dong. Waktu teduh aja kagak denger. Saya ulangin.
Apabila engkau gak bisa dengar suara Tuhan di saat teduhmu, agak susah bagimu untuk mendengar suara Tuhan di saat badaimu. Belajar dengar dia. Dan taat. Karena Tuhan tertarik bagi orang yang punya sikap hati mau taat. Tuhan bisa melihat hati. Yang ngerti katakan amin saudara? Nah kita lihat sama-sama bagaimana membangun kebiasaan mendengar suara Tuhan. Kita lihat yang pertama saudara. Dikatakan seperti berikut. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Yang pertama saudara, untuk membangun kebiasaan dengar suara Tuhan, engkau harus berusaha dalam segala keadaan. Di saat ibadah, di saat kau baca firman, ada yang negur, di komsel, belajar terima firman dengan apa? Lemah lembut. Lemah lembut terima. Ini yang susah, karena kita sok tahu, benar gak saudara? Dan kadangkala Tuhan mengemas pertolongannya atau firmannya dalam wujud yang agak kayak kurang pas. Saudara mungkin udah sering, tapi anak-anak muda remaja banyak di sini belum dengar joke saya nih. Suatu kali ada profesor saudara, ada profesor teologi, dia baru ngajar, saking semangatnya kelasnya sampai malam, tengah malam. Dia pulanglah naik mobil bututnya. Mobil bututnya karena dia pengen cepat-cepat nyampe, dia coba jalan yang baru. Begitu coba jalan yang baru, ternyata itu jalan sepi banget. Begitu nyampe di satu tempat, saudara tiba-tiba dia ngerasakan bannya goyang. Bannya goyang, lepas. Lepas satu ban paling depan, kanan depan. Wah untung dia sempat ngerem, gak sempat terguling saudara. Waduh dia langsung kejar bannya, puji Tuhan dapat. Ban kanan depan dapat, wah untung dapat. Begitu dia mau pasang lagi, kaget karena bautnya hilang semuanya. Bannya dapat, bautnya hilang. Apa yang dia lakukan saudara? Wah dia bingung gimana. Dia coba telepon, kagak ada sinyal. Dia coba cari mobil yang lain yang lewat di situ di jalan, gak ada yang lewat karena sepi banget. Dan singkat cerita tahu apa yang terjadi? Dia mikir gimana caranya. Profesor mencoba memikirkan solusi. Tetapi di tengah-tengah dia mikir, dia lihat di sebelah kirinya. Ternyata ada apa saudara? Ada pelang besar tulisan rumah sakit jiwa. Ih makin serem gak saudara? Rumah sakit jiwa. Doh, cepat ting. Dan di bawah pelang rumah sakit jiwa itu ada orang yang mukanya gila banget. Muka gak teratur saudara. Lalu abis itu pakai jaket jeans, sepatu Adidas. Jongkok depan dengan muka yang gila banget saudara. Lalu aduh cepat-cepat sebelum aku digangguin orang ini. Ini orang gila nih di bawah rumah sakit jiwa. Aduh ting. Tapi gak nemu-nemu. Tiba-tiba dari situ suaranya terdengar seperti berikut. Gampang. Wih apa nih? Itu orang tuh ternyata ngomong. Dari masing-masing ban yang tersisa ambil 1 baut. Dapat 3 baut. Pasangkan di ban yang lepas. Pasti jalan. Dalam hati dia mikir, nasihatnya boleh juga. Tapi sumbernya orang gila. Jangan-jangan kalau aku turutin bukan cuma 1 ban goyang, 4 ban goyang-goyang semua. Makin susah nih. Tetapi dalam pikir dia udah mikir nggak ada lagi solusi, nggak ada solusi. Ya udahlah, karena nggak ada pilihan, dia pakai itu. Dia ambil satu saudara. Lalu abis itu dia pasangkan bannya, dia pasangkan bautnya. Jadi masing-masing punya 3 baut sekarang. Dia coba jalan, ternyata kokoh. Dia seneng banget, dia berhenti, dia datangin orang yang jongkok di situ. Waduh, thank you ya nasihatmu bagus banget. Karena kamu nih aku jadi bisa pulang sekarang. Aku udah sempat salah pikir loh. Aku kira kamu orang gila di sini loh. Rumah sakit jiwa. Serem banget soalnya kamu duduk di gelap-gelap katanya. Kamu penduduk sini ya? Bukan. Katanya. Atau kamu dokter di dalam? Bukan. Katanya. Kamu orang gila di dalam? Iya. Katanya. Tapi kok bisa ngasih solusi yang begitu bagus? Aku ini gila. Gak bego kayak kau. Katanya. Gila tapi enggak, nasihatnya bagus, kemasannya kagak bagus.
Di saat kita belajar untuk punya hati yang lemah lembut, kau nggak pilih-pilih pembicara. Orang gila aja didengar, apalagi yang agak kurang gila. Didengar. Pemimpin kesan. Ada kesan-kesan yang bilang, oh enggak lah. Pemimpin kesanku enggak begitu dalam teologinya. Dengar. Hati yang lemah, lembut. Dengar, lakukan. Yang ngerti katakan amin saudara? Next. Firman Allah dikatakan adalah cermin untuk mengenal diri kita. Bukan teropong untuk menilai orang lain. Ingat, barang siapa yang melakukan firman tapi enggak melakukannya, dia seperti orang yang bercermin. Jadi firman itu kayak cermin. Setelah dia lihat, cemong, dia pergi kagak diberesin. Amin saudara? Itu namanya orang yang bodoh. Firman itu saudara enggak merubah hidup kita kalau kita enggak terima dan lakukan. Dia cermin untuk mengubah diri kita, bukan untuk teropong melihat orang lain. Siapa yang paling dengar sering? Kalau duduk sama istri atau duduk sama keluarga, begitu ada dengar firman, ibu-ibu harusnya murah hati. Ibu bilang sama suaminya, dengar tuh. Kayak bukan untuk dia. Firman untuk orang siapa? Orang lain. Hati-hati, kalau dengar firman jangan senggol-senggolan. Ini cermin, bukan teropong. Yang ngerti katakan amin saudara? Yang kedua saudara, membangun kebiasaan mendengar Tuhan adalah dengan melakukan firman, jangan hanya mendengar. Kata melakukan ini bicara tentang kesegeraan saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Lakukan firman. Daripada tahu banyak firman, mending kau tahu satu ayat tetapi langsung lakukan. Jangan tinggalkan pembacaan firman-Mu sebelum engkau mendapat apa yang harus aku lakukan sesuai firman Tuhan ini. Kan kita udah diajarin siap, benar ya? Setelah baca scripture, kita dapat interpretasinya, jangan cuma dapat pengetahuan doang, jangan cuma dapat pewahyuan doang, tetapi dapat apa saudara? Application. Apa yang harus aku lakukan? Sekecil apapun tindakan kita untuk mentaati firman, Tuhan hargai. Dan hidupmu akan bertumbuh di dalamnya. Mujizat demi mujizat terjadi, terobosan demi terobosan terjadi. Kepercayaan demi kepercayaan diberikan Tuhan bagi orang yang sayang sama firman-Nya. Amin saudara? Dan yang ketiga saudara, adalah tekun melakukan sampai tuntas. Ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Garis bawahi kata apa? Bertekun. Jadi bukan hanya pendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Wow. Jadi kalau kita baca firman, percayalah firman itu akan memerdekakan. Firman yang memerdekakan. Tapi kalau kamu habis baca firman kayaknya tertuduh terus. Kayaknya merasa jadi rendah diri. Itu bukan suara Tuhan. Engkau belum cukup merenungkannya. Karena makin kau renungkan firman Tuhan, makin kau peras firman Tuhan, kau dapatkan, kau temukan kasih karunia-Nya. Engkau temukan kebaikannya, mau baca perjanjian lama kek, perjanjian baru kek. Kalau engkau ngelihat dan coba merenungkannya, engkau mencintainya, engkau akan mendapatkan jejak-jejak kasih karunia Tuhan di dalam. Dan itu memerdekakan kita. Amin saudara? Tekun. Jadi karena itu coba kalau dengar firman, tekun, lakukan sampai tuntas. Jangan berhenti di tengah jalan. Dikit-dikit ragu. Oh aku taat deh, dilakukan setengah, tapi kayaknya nggak jadi deh. Kayaknya salah dengar deh kemarin. Lakukan aja sampai tuntas. Tapi kalau salah gimana Pak? Kalau salah gimana? Banyak orang yang ngomong gitu, kalau salah gimana Pak? Kalau ternyata kemarin itu salah dengar, aku udah taat nih salah dengar. Dengar baik-baik. Firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28, perhatikan baik-baik berikut. Firman Tuhan katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang, apa saudara? Mengasihinya.
dan terpanggil sesuai rencananya. Suatu kali ada seorang anak yang nanya sama saya udah pernah cerita saudara. Dan bilang, Kak Tommy, aku butuh tahu suara Tuhan. Tapi nggak dapat Kak Tommy, kira-kira apa kehendak Tuhan ya? Aku masuk kampus ini apa kampus itu? Dia bilang, hebat juga nih anak pengen tahu, nggak asal-asal pilih kampus. Dia tanyain. Lalu aku bilang, ya kamu doa dong. Udah Kak Tommy, udah doa. Ya kalau mau lebih serius lagi kamu puasa. Itu nunjukin kamu serius. Ya udah, aku udah puasa Kak Tommy, tapi nggak tahu, tetap bingung. Udah doa, udah puasa. Waktunya kapan? Deadline-nya mepet Kak Tommy, besok udah harus diputuskan aku mau pilih yang mana. Lalu aku bilang sama dia, satu pertanyaanku, kamu sayang gak sama Tuhan? Lalu dia kayak mau nangis, dia bilang, iya dong Kak Tommy, aku sayang sama Tuhan. Makanya aku gak mau salah. Aku pengen tahu, kalau enggak ngapain aku doa, ngapain aku puasa, aku pengen tahu mana kehendak Tuhan. Lalu tahu gak apa yang terjadi saudara? Aku bilang gini, kalau kamu sayang, cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan, pilih mana aja. Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagimu. Jujurlah, tidak selamanya kita sepeka itu. Yang ngerti katakan amin saudara? Tetapi yang perlu engkau pastikan, waktu engkau lagi cari kehendak Tuhan, tanya dirimu, sungguhkah engkau mengasihi Tuhan? Sungguhkah kau menyadari bahwa kau terpanggil sesuai dengan rencananya? Di saat hatimu mengasihi Tuhan, bahkan yang orang bilang salah pilih pun Tuhan ubah jadi kebaikan. Tuhan ubah jadi berkat yang luar biasa. Tidak ada kata salah bagi orang yang punya hati mengasihi Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan berikan buah. Yang ngerti katakan amin saudara? Ya. Tekun melakukannya. Tingkatan kita, saya nyadarin bahwa kita ini enggak begitu kuat. Tapi tingkatan pertama adalah taat karena takut. Takut apa? Takut ya itu, takut enggak dicukupin, takut mungkin nanti Tuhan marah, takut kena kutuk atau takut apapun. Percayain saudara, banyak orang menganggap ini enggak benar. Ya benar, memang enggak benar. Ya benar tapi enggak benar. Apa sih saudara? Tetapi taat karena takut masih jauh lebih baik daripada nggak taat. Saya ulangin. Tuhan nggak pengen kita taat karena takut. Amin saudara. Tapi taat karena takut masih lebih baik daripada nggak taat. Tapi Tuhan pengen kita naik level selanjutnya. Taat karena apa saudara? Hormat sama dia. Aku nggak pengen ngelukai hatinya. Karena takut akan dia. Takut akan Tuhan bukan takut akan setan artinya saudara. Bukan kayak takut akan setan. Tapi takut melukai hatinya. Karena dia udah begitu baik sama saya. Takut karena hormat. Amin saudara. Tetapi yang Tuhan mau kita naik level terus. Sampai shema. Taat karena kasih. Because I love you Lord. Aku mengasihi engkau Tuhan. Dan kasih itu pasti dibangun. Lewat kebersamaan. Seperti bahasa Ibrani bilang, witing tresno jalaran soko kulino. Atau ada orang Jawa sini? Cinta itu timbul dari kebersamaan. Kamu bangun hubungan sama Tuhan. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Saudara, saat itu kita bisa, ketaatan itu jadi makin enteng. Amin saudara? Makin gampang, makin lega, nggak terpaksa lagi. Enggak kayak diseret-seret lagi langkahnya. Because you love. Waktu saya pacaran sama Sheila di belakang ya. Itu di belakang ngintip dia. Jakarta Serang deket. Coba sekarang Jakarta Kebonjeruk aja macet malas. Tapi kenapa sesuatu yang berat jadi ringan? Karena kasih. Yang ngerti katakan amin saudara? Karena kasih. Makanya firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihiku, engkau akan turut firmanku. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa. Yang tepat, next. Kalau kita nggak bisa taat, boleh semua pemain musik dan itu? Boleh masuk? Coba renungkan, PR di rumah, dalam Matius 13. Yesus memberikan konteks orang mendengar Tuhan, tapi nggak berbuah hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak jaga sikap hatinya. Next, yang pertama saudara, karena dia nggak mengerti. Jatuh di tanah yang berbatu. Pernah dengar itu saudara?
Jadi kalau kamu dengar firman Tuhan, yuk pastikan usahakan mengerti, gali. Kemudian yang kedua, karena apa? Next, lagi yang ketiga. Karena tidak dalam. Dia di tanah yang berbatu. Begitu penganiayaan datang karena dia nggak dalam hubungannya. Cintanya sama Tuhan nggak dalam. Tahu nggak apa yang terjadi saudara? Ya gampang tercabut. Begitu ada penganiayaan, udahlah lepasin aja. Kalau kita masuk jadi Daniel, 30 hari nggak boleh nyembah Tuhan. Cuma 30 hari, di hari ke-31 aku nyembah Tuhan. Kira-kira kita akan kayak gitu? Nggak dalam. Daniel enggak, dia dalam, dia bilang, no. Aku nggak bisa hidup 30 hari tanpa nggak nyembah Tuhan. Amin saudara? Lanjut. Yang selanjutnya adalah karena tidak aman. Kita tumbuh firman itu tapi dihimpit oleh semak duri. Dan Yesus berkata semak duri itu adalah apa? Adalah tipu daya kekayaan dunia dan kekhawatiran. Banding-bandingin diri dengan orang lain. Insecure. Akhirnya bilang ngapain ya aku tetap jaga firman Tuhan. Ngapain sih tetap ngelakuin firman Tuhan. Orang lain gak ngelakuin baik-baik aja tuh. Orang lain gak ngelakuin kayaknya hidupnya bahagia aja tuh. Aku sejak ngikut firman Tuhan kayaknya hidupnya makin susah deh. Kayaknya makin banyak tantangan deh. Insecure. Kalau engkau jaga, singkirkan sikap hati ini. Engkau bisa ngomong next terakhir sama Tuhan. Next. Engkau biasakan. Kamu akan bilang seperti Samuel. Sama-sama kita baca. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini saya tambahin. Sebab hambamu ini Shema. Saya ganti. Kita baca sama-sama. Sebab hambamu ini apa? Mendengar, untuk taat, karena kasih. Sama-sama ngomong sama Tuhan, pejamkan matamu. Katakan, berbicaralah Tuhan. Sebab hambamu ini mendengar, untuk taat, karena kasih. Ulangin sekali lagi. Say it. Berbicaralah Tuhan. Sebab hambamu ini mendengar, untuk taat, karena kasih. Kita nyanyikan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai. Mari umat yang mengasihi Tuhan, katakan sama Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Sembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku.
melakukan firman Tuhan, ingin kita melakukannya karena Engkau mengasihi dia. Itu sebabnya pemazmur bolak-balik bilang, selidiki aku Tuhan, apakah aku mengasihi Engkau. Karena dia tahu kemampuannya untuk ngelakuin firman hanya bisa sejauh kasihnya kepada Tuhan. Hari ini maukah datang? Letakkan tangan kananmu di dadamu. Lalu kita sama-sama nyanyikan dengan lembut. Memandang salib Kristus yang telah menghasilkan, membuka akses yang begitu besar kepada tahta kasih karunia Bapa. Kita katakan, telah kulihat kebaikan, yes, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, ini janji kami, sampai tuntas Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari para pejuang firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Terima kasih Pastor Tommy untuk firman Tuhannya. Ya, kita diingatkan lagi untuk taat ketika kita mendengar suara Tuhan. Supaya kita maju terus dalam Tuhan dan kita naik level. Baik, saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Kalau tidak keberatan, boleh? Ada? Baik, nanti ada di depan sebelah kiri saya. Nanti setelah ibadah, kiranya Bapak Ibu boleh ke meja atau ke sofa lounge di belakang, ya di belakang sebelah kanan saya, untuk kami boleh mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian lebih lagi. Baik, Bapak Ibu, hari ini ada bazar di lantai 25. Oke, jadi nanti setelah ibadah jangan langsung pulang. Ya, jangan langsung dari sini masuk ke lift langsung ke bawah ke lantai 5 ke ground, enggak. Ke lantai 25 kita ngobrol dulu dengan sesama jemaat. Ya, sambil ada makanan yang dijual, ada bazar di bawah lantai 25. Ya. Mungkin itu aja. Baik, kita akan memberikan persembahan dan persembahan kita berikan secara cashless. Ya, Bapak Ibu boleh scan QR yang ada di depan Bapak Ibu maupun yang ada di layar. Dan bagi jemaat yang mengikuti secara online, di layar Bapak Ibu ada QR-nya dan atau mau transfer juga boleh, ada nomor rekening gereja. Ada yang masih membutuhkan amplop persembahan, boleh angkat tangan supaya Asher boleh memberikan amplop persembahan yang masih mau memberikan secara cash. Baik, kalau nggak ada, kita, oh ya, abis ini tadi Pastor Tommy juga udah sampaikan yang biasanya minggu depan atau akhir bulan, ya Starkid akan presentasi minggu ini, dimajukan ya ke minggu ini ya. Oke, kita akan lihat bagaimana mereka bergairah dan semangatnya. Baik, kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa. Bapak, kami mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan Bapak, biar hari ini kami memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur, dengan sukacita dan ketulusan hati kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan melalui persembahan ini. Dan biar persembahan ini Bapak boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
What's up Jemaat MDC Jakarta? It's me Jetro. It's me Maylin. Selamat datang di Ibadah Minggu MDC Jakarta. Seru banget ya, tadi kita udah muji Tuhan dan dengerin firman Tuhan bareng-bareng. Nah, sebelum ibadah selesai, kami mau kasih tahu info kegiatan-kegiatan gereja kita. Benar banget, supaya kita bisa ikutan kegiatan-kegiatan gereja kita. Yuk langsung aja. Check it out. Sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak bisa hidup tanpa doa dan persekutuan. Yuk join di pertemuan doa Morning Chapel setiap hari Selasa sampai Jumat jam 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Baptisan air bulan April. Satelit Serpong Sabtu 5 April, Satelit 76 Sabtu 12 April, dan Satelit Bekasi Minggu 13 April 2025. Hubungi kontak sekretariat untuk informasi pendaftaran. Sehubungan dengan cuti bersama Hari Raya Lebaran, Sekretariat Gereja akan libur mulai tanggal 1 April sampai 4 April 2025 dan buka kembali Sabtu 5 April 2025. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Kami mengundang jemaat yang memiliki anak usia 1-8 tahun untuk mengikuti kelas Parenting for Kids. Kelas diadakan 8 kali mulai Minggu 13 April 2025 di masing-masing satelit. Jam 1 siang sampai selesai. Hubungi Departemen Keluarga masing-masing satelit untuk pendaftaran ya. Guys, kabur aja dulu. Rasanya topik ini bakal seru kalau kita obrolin bareng dan sambil kita ngopi bareng. Bersama dengan gue, Yungki Setiawan. See you all. Acara diadakan Sabtu 12 April 2025 jam 9 pagi sampai setengah 12 siang di Ramstar Kitchen S. Parman. Biaya pendaftaran Rp150.000 per orang. Namun jika mendaftar sebelum tanggal 30 Maret, biaya menjadi Rp100.000 per orang. Untuk mahasiswa biaya Rp75.000 per orang. Aduh, jadi cowok kok kabur-kaburan sih? Udahlah, mending kita kumpul aja dulu di acara MCM tanggal 12 April. So, pastikan lu semua udah daftar di link yang udah tersedia. Oke? So, be there and be a man. See you guys. Sampai di sini dulu informasi terupdate gereja kita. Jangan lupa minggu depan hadir 10 menit lebih awal ya untuk ikutin ibadah. Happy Sunday and God bless you all. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita diingatkan dan dikuatkan melalui ayat firman Tuhan ini bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita dan Dia yang menjagai kita selama-lamanya. Siang ini adik-adik Star Kids akan mempersembahkan nyanyian Tuhanlah Penjagaku. Lagu yang diciptakan oleh Kak Ineke Suwardi yang diambil dari Mazmur 121. Dengan dukungan orang tua dan talent dari anak-anak Star Kids yang sudah dilatih, puji Tuhan lagu ini diupload ke YouTube Star Kids dan telah menjadi berkat buat semua. Inilah dia, Star Kids. Tak pernah
Tuhanlah penjaga kita, satu-satunya penjaga kita. Baik. Sekali kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Papa Mama bisa menjemput anak-anak di yang Star, Jupiter dan Milky Way. Adik-adik Starship bisa turun ke bawah, cari papa mamanya, berjalan dan tidak berlari. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenanganmu. Ku terima sekarang kemenanganmu. Ku terima sekarang kemenangan Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah wajahmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Dan responlah dengan kata amin setiap pernyataan berkat ini dinyatakan. Diberkati engkau di dalam kehidupan pribadimu, diberkati engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti setiap langkahmu dan keluargamu. Tuhan akan membawa hidupmu level up, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Dan jangan lupa ke lantai 25 untuk kita fellowship.